salah satu penanda yang konkret, indikasi yang nyata berbaurnya dan bersinerginya gerakan konservasi dan inovasi adalah literasi keilmuan yang dilahirkan. Kita bisa melihat satu kebudayaan musik yang tadi disampaikan Pak Dieter, kayak Beethoven pada zamannya itu kontemporer, dan Beethoven melakukan perlawanan apa yang ada pada zaman itu. Kemudian dengan ruang gerak yang baru, tetapi yang menarik adalah ada intelektualitas yang juga bergerak, sehingga kemudian melahirkan materi-materi kajian yang terus berkesinambungan. Ini yang pangapunten yang saya, kami belum melihat itu ada gitu. Sehingga kayak yang dilakukan teman-teman baru dalam perspektif gagasannya, pada media yang dikembangkan, itu kemudian kan menjadi kayak dunia yang terpisah, bukan sekedar sini, kayak memang beda planet begitu ya. Ini kan aneh, maka ini kita di bumi yang sama kan. Maka bagaimana nanti apa yang sudah teman-teman kreasikan, baik gagasannya, kemudian pengembangan mediumnya, sistemnya, itu melahirkan jejak intelektual berupa tulisan. Nah, tulisan itulah yang kemudian nanti akan menjawab dari yang tantangan yang saya itu tadi. Apa sih yang akan kita wariskan kepada generasi setelah kita? Nah, itulah yang kemudian nanti terus-menerus dikembangkan, dipelajari, bahkan menjadi satu subjek kajian yang terus berkesinambungan. Dari situlah nanti kita bersama-sama akan melihat indikasi nyata dari berhasilnya sinergi konservasi dan inovasi. Saya kira demikian. Saya tunggu karya-karya terbaik dan juga portofolio yang lengkap dari teman-teman semua, komponis, musisi, grup musik tradisi, dan teman-teman di wilayah penelitian maupun pemerhati pemikir musik tradisi Indonesia. Saya kira demikian. Jelaskan Mbak Meta, Mbak Ambar untuk support dari Kemendikbudristek untuk lokofasia atau dan kesenian tradisional, musik tradisional ini. Dari Direktorat Perfilman dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, tentu saja kami sangat mendukung sekali untuk program-program seperti ini. Terutama ini bentuknya tidak hanya sekedar eksibisi, tapi di sini adalah inkubasi. Mulai dari awal programnya ada literasi, kemudian di situ juga ada diseminasi, ada visitasi, kemudian di situ juga ada eksibisinya. Jadi program Lokofasia ini sangat lengkap sekali dan bukan program yang sebentar selesai, tapi ini 2 bulan. Kita bayangkan untuk 2 bulan setiap peserta yang terpilih akan mendapatkan pembinaan langsung dari para mentor-mentor yang terpilih tadi ya. Itu betul-betul kesempatan yang sangat baik tentu saja bagi generasi muda, dan ini khususnya tidak ada batas usia, tapi siapapun yang memiliki kompetensi maka nanti dari portofolionya itu diseleksi oleh para tim, itu tentu saja mendapatkan kesempatan yang sangat baik. Mungkin bisa disebutkan contoh before sebelum mengikuti Lokofasia dan after dalam arti untuk pembinaan seni musik tradisi. Iya, tentu saja karena direktorat kami juga namanya itu sangat substansi sekali ya, Direktorat Perfilman Musik Media. Jadi kalau untuk musik tradisi kami juga ada program namanya Festival Musik Etnik. Kemudian juga nanti kita ada dalam tahun ini juga adalah program Festival Keroncong Suara Nusa 2023. Ya, selain kita beririsan berbarengan dengan jalannya program Lokofasia yang ini akan 2 bulan berlangsung. Kalau pembinaannya itu semacam apa saja? Ya, pembinaannya apa saja? Ya, dari peningkatan kapasitas tentu saja ada workshop, kemudian lokakarya seperti ini tidak hanya berlaku di musik saja, tapi perfilman dan juga media atau dalam hal ini media art. Dari hal-hal yang diaku oleh Direktorat Perfilman Musik dan Media. Beralih ke panitianya, mungkin kriteria yang boleh ikut Lokofasia atau kemudian juga target Pak untuk Lokofasia menjadikan bagaimana? Ya, target ini Lokofasia adalah ruang interaksi yang menyatukan berbagai talenta teman-teman musisi tradisi Indonesia yang lengkap dengan karakter keberagaman yang luar biasa. Dan kriterianya kita ada 4 kategori. Yang pertama komponis, lalu ada musisi, kemudian ada grup musik, yang terakhir ada peneliti musik.
Nah, maka ini menjadi benar-benar sebuah lokomotif pergerakan konservasi dan inovasi dengan menitik beratkan pada terciptanya dialog-dialog kritis yang berkesinambungan, sehingga proses penciptaan tidak berhenti pada dunianya sendiri, proses pengkajian juga tidak asik dengan dunianya sendiri, dunia panggung juga tidak berhenti pada pergulatannya hiburan semata, tetapi ini kita satukan dalam sebuah lokomotif pergerakan yang kita susun bersama Kementerian Pendidikan Budayaan melalui Direktorat Perfilman Musik dan Media, untuk kemudian membuat program yang kami beri judul Lokofasia, yaitu Loka Karya, Konservasi dan Inovasi Musik Tradisi Indonesia. Kalau program lanjutannya mungkin nanti akan Program lanjutan berarti berbicara tentang luaran ya. Jadi ini kami kemarin juga dikritisi persoalan itu, dan ini menjadi satu hal yang menarik. Jadi luaran kami itu luaran yang memang secara eksplisit terlihat kesinambungannya ya. Yang pertama ada pengarsipan karya. Ini yang nanti tentu akan berhubungan dengan, bisa saja yang Mbak Meta sebutkan tadi ya Mbak, otomatis akan berkesinambungan untuk pengembangan di dalam divisi lain, dalam direktorat lain. Itu kami sangat-sangat terbuka. Bahkan kolaborasi lintas itu juga tentu saja menarik sekali ya. Nah, maka ini benar-benar bisa mengintegrasikan itu. Lalu ada, selain pengarsipan karya, juga ada proses eksibisi dari prototipe galeri musik tradisi Indonesia. Jadi karya-karya yang berhasil kita arsipkan melalui proses Loka Karya ini nanti akan kami pamerkan untuk menjadi satu media yang menarik gitu, sehingga ada daya tarik yang memang betul-betul spesial, yang istimewa. Orang kalau melihat misalnya di Solo ada komponis siapa aja sih misalnya gitu ya, karya-karyanya apa aja sih, grupnya ada siapa saja gitu ya, terus grup itu karakteristiknya apa, karya-karyanya apa saja, lalu kalau mau menghubungi kemana, ini kita buka ruang khusus yang nanti sepenuhnya ini adalah milik negara, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk berbagai kepentingan yang edukatif dan konstruktif ya. Itu yang kami garis bawahi ya. Jadi kalau untuk kepentingan yang kemudian maaf di luar itu tentu akan kami sangat batasi. Saya kira demikian.